Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 7 F, G, H, dan I. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih kita akan membahas mengenai paragraf deskripsi. Tema kita masih deskripsi. Nah, kita akan belajar menjelaskan isi dari teks deskripsi. Kalian masih ingat kan apa itu teks deskripsi? Yuk, kita sama-sama mengingat. Teks deskripsi adalah teks apa? Teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, secara jelas, secara detail, sehingga pembaca akan bisa melihat, mendengarkan, merasakan secara langsung seolah-olah benda atau objek yang kita deskripsikan itu benar-benar berada di depan si pembaca. Nah, ini ada di kota Jakarta. Kira-kira ini kalau kalian lihat di gambar ini yang ada di layar, kira-kira ini gambar apa? Ayo, ini adalah masjid yang ada di Jakarta. Di mana? Di Jakarta Pusat. Masjid apa namanya? Masjid yang warna putih? Istiqlal. Iya, semuanya pasti pernah ke sana dan pernah mengunjungi, pernah melihat Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Kita sama-sama akan belajar mendeskripsikan Masjid Istiqlal. Kita lihat nih. Ayo. Nah, kita sama-sama kita sama-sama baca. Ini adalah contoh teks deskripsi mengenai Masjid Istiqlal. Jadi teks ini akan menceritakan Masjid Istiqlal secara rinci. Kita lihat. Masjid Istiqlal adalah masjid negara Republik Indonesia yang terletak di ibu kota Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, di mana pemancangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan. Lokasi kompleks Masjid Istiqlal sangat strategis. Masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Kita lihat nih. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik dan sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun demikian, bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu. Nah, coba kalau setelah kita membaca teks deskripsi ini, kita bisa membayangkan di mana letaknya Masjid Istiqlal, fungsinya apa saja, ukuran kubahnya berapa, begitu kan ya. Nah, ternyata anak-anak, dari ketiga paragraf yang menceritakan tentang Masjid Istiqlal itu, kita bisa menceritakan isinya. Nah, yang akan kita pelajari ini berkaitan tentang bahwasanya paragraf-paragraf yang ada pada teks tersebut terdiri dari 3 komposisi. Nah, terdiri dari apa saja? Jadi sebenarnya
paragraf itu terdiri dari ini. Setiap satu paragraf terdiri dari 3 bagian. Kita lihat nih, kita lihat ya. Bagian yang berwarna oranye ini, yang berwarna biru ini, bagian berwarna biru ini kita ibaratkan sebagai paragraf. Ada 3 paragraf dong tadi kan ya. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ini adalah keseluruhan. Misalnya ini paragraf 1. Di dalam paragraf itu pasti ada kalimat utama. Kalimat utama ini di dalam paragraf pasti ada kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang masih bersifat umum atau inti dari kalimat inti dari paragraf. Jadi kalau kalian misalnya diminta untuk mencari inti dari paragraf itu apa? Kita lihat kalimat utamanya. Isinya tentang apa saja begitu. Nah, selanjutnya di dalam kalimat utama itu ada gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini yang disebut sebagai inti dari kalimat utama. Nah, Bu, jadi gimana ininya? Kita lihat lagi nih. Kita lihat intinya di mana nih? Ya, kita lihat nih. Akan kita lihat kalimat utama yang mana, paragraf yang mana, kalimat utamanya yang mana, gagasan pokok yang mana. Kita lihat nih. Kita lihat lagi di sini. Yuk. Kita cari sama-sama, Kita sama-sama mencari mana yang disebut kalimat utama, mana yang disebut gagasan utama. Kita lihat sama-sama. Nah, ini satu paragraf. Kita lihat ya nak ya. Semuanya perhatikan Ibu. Ini satu paragraf. Di dalam paragraf tadi ada apa? Ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang masih bersifat umum dan membutuhkan penjelasan. Kita lihat. Masjid Istiqlal adalah Masjid Negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Ini masih bersifat umum, cuma dijelaskan apa? Ini masih dijelaskan begini. Masjid Istiqlal adalah Masjid Negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Ini kan masih bersifat umum. Karena apa? Karena belum diceritakan secara rinci. Nah, batasan kalian kalau menentukan kalimat utama itu dari awal kalimat sampai ke titik. Ini ibu-ibu kelebihan ya. Jadi dimulai dari masjid ini sampai dengan kota Jakarta. Nah, itu adalah kalimat utama. Terus Bu Yani, yang inti kalimat utama itu. Terus gagasan utama yang mana sih? Nah, kalau kita sudah ketemu, kalau kita sudah ketemu ya nak ya. Kalau kita sudah ketemu kalimat utama, kita mencari apa nak? Gagasan utama. Gagasan utama tadi kalau di form Ibu tadi ada di mana? Ada di kalimat utama. Yuk, berarti gagasan utama itu ada yang Ibu kasih garis berwarna oranye ini. Masjid Istiqlal adalah Masjid Negara Republik Indonesia yang terletak di pusat ibu kota Jakarta. Kira-kira kalau kita lihat di sini gagasan utamanya apa? Adalah Masjid Istiqlal terletak di ibu kota Jakarta. Inti dari kalimat utama ya, gagasan utama. Jadi yang mana? Kita lihat nih. Masjid Istiqlal. Ini sampai sini. Masjid Istiqlal terletak di ibu kota Jakarta. Itu adalah gagasan utama. Ya, gagasan utama. Kita cari lagi nih paragraf yang kedua. Yuk. Kok kita lihat. Nah, kita lihat kalau ini adalah apa tadi? Ini kita lihat di sini. Di sini kita lihat ini adalah paragraf kan ya. Di dalam paragraf tadi ada apa?
ada kalimat utama. Kita cari kalimat utamanya. Lokasi komplek Masjid Istiqlal sangat strategis. Masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina. Kita lihat. Mana? Ini tadi apa? Paragraf. Ini adalah paragraf. Kita cari kalimat utama yang masih bersifat umum. Lokasi komplek Masjid Istiqlal sangat strategis. Menjelaskan lokasi. Masjid ini berada di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional. Yuk, sama-sama kita lihat mana kalimat utamanya. Kalimat yang masih bersifat umum adalah kalimat ini, ya. Oke, ini adalah kalimat utama. Di dalam kalimat utama ingat dari awal sampai titik, ya. Ingat. Kalimat utama berarti penuh, nggak boleh dipotong. Kalau gagasan utama adalah dicari inti dari kalimat utama. Lokasi komplek Masjid Istiqlal sangat strategis. Berarti apa intinya? Lokasi Masjid Istiqlal strategis, ya. Jadi lokasinya strategis. Jadi gagasan utama yang mana? Lokasi Masjid Istiqlal strategis. Nah, itu adalah gagasan utama. Pasti udah bisa dong, ya. Oke, kita lanjut ke contoh yuk. Coba kalian cari sendiri. Nanti ini ya. Ini isi sebuah teks deskripsi terdiri dari beberapa paragraf. Tiap paragraf terdiri dari gagasan pokok atau juga disebut sebagai gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan pokok ini ada di kalimat utama. Selanjutnya, kalimat utama atau gagasan pokok merupakan kalimat inti atau kalimat pernyataan yang masih bersifat umum. Kalimat utama ini akan didukung oleh kalimat penjelas. Oke, kita lihat yuk, latihan yuk. Semuanya latihan. Semuanya lihat di video dan kita latihan. Coba sama-sama kalian lihat, kalian tentukan nanti kalimat utama dan gagasan utamanya. Candi Prambanan adalah bangunan yang sangat indah yang dibangun pada abad ke-10. Kita lihat, kalau ini apa kakak-kakak, abang-abang, kita lihat. Ini adalah paragraf, ya. Di dalam paragraf ada apa tadi? Kalimat utama. Iya. Cari kalimat utamanya yang mana? Ayo. Ibu kasih waktu 3 detik. Tek tek tek, udah. Ketemu? Yuk, kalimat utamanya yang di mana? Ada di awal. Ini adalah apa? Kalimat utama. Jadi kalimatnya utama apa? Candi Prambanan adalah bangunan yang sangat indah yang dibangun pada abad ke-10. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, kita cari apa, Nak? Gagasan utama. Gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Kita lihat. Candi Prambanan sangat indah. Itu adalah gagasan utama. Oke. Baiklah anak-anak, sekian video dari Ibu. Untuk tugas selanjutnya, kalian akan menentukan, Ibu nanti akan menyajikan suatu paragraf, kalian akan menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Oke? Ya, semuanya tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.